Kayaknya tahun 2023 ini saatnya kick off dari yang kamu sebut sebagai Petro Yuan itu. Nanti Gimana gimana Ton? tuh Mas? Gimana? Nanti ke depannya gimana tuh? It's US dollar it's been working fine kalau menurut saya sih so far. Selamat malam, selamat Selamat malam. Wih, malam. kita rekaman tuh malam-malam terus ya Ton. Ya, kan siangnya kerja, Oke, siap. pagi kerja. Selamat datang. By the way, terima kasih subscriber kami di Dongeng Permiakan. Channel Dongeng Permiakan memberikan informasi-informasi tentang dunia permiakan, baik dunia maupun di Indonesia. Saya pendongeng Heru Danardatu dan Anton Suteja. kita biasanya sih diskusi via online, kita bagi. Kami harapkan diskusi kami berguna. Kalau nggak berguna ya di skip aja. Tapi kalau berguna, tolong di komen kalau memang kita mau terlibat dalam diskusi. Hari ini apa, Betul. Tom? Topiknya. Hari ini topiknya Petro Yuan. Wih, baru ini Petro Yuan ini. Menarik Sebelum nih, kita menarik nih. kan yuan yuan tuh yuan mata uang Cina ya, yuan ya, Ya, renminbi ya, renminbi. renminbi ya. Yes, 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 yes. Sebelum ke Petro Yuan dulu. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman yang tidak di oil and gas industry adalah kenapa kenapa kalau beli minyak selalu patokannya US dollar kan gitu. Ya, kenapa tuh Mas? Kenapa Ya tuh? kan? Hah? Kenapa tuh? Ada sejarahnya, Ton. Gimana, Sejarahnya aku tak gimana, baca gimana? ya, boleh kan? Ya, ya, baca, baca, ya, baca, baca. Jadi di akhir Perang Dunia Kedua, di akhir Perang Dunia Kedua, keamanan dari Timur Tengah waktu itu di semacam kayak di barter lah, di apa tukar tukar guling. Jadi Amerika mengamankan Timur Tengah dan Timur Tengah akan menjual minyaknya atau memberikan kesempatan investor-investor di seluruh dunia, terutama yang Amerika untuk ke ke Middle East, tetapi semua dalam bentuk dolar. Oke. Itulah kenapa sampai sekarang eh, perdagangan minyak, komoditi gas dan minyak bumi itu dalam Dolar. dolar. Patokan-patokan Ah, kita semua dalam dolar. Gaji kita juga kadang-kadang dipatok dalam dolar, ya kan? betul, Hanya betul, untuk betul. kepegawaian saja. Tetapi Ya. ternyata ini di tahun 2023 ini, Ton, ada fenomena. Ini fenomena yang menjadi pemikiran ke teman-teman di industri bahwa kayaknya tahun 2023 ini saatnya kick off dari yang kamu sebut sebagai Petro Yuan itu, di mana Betul. sekarang pergeseran energi apa namanya kalau di kayak di Star Wars lah, New Order gitu. Kalau di Star Wars kan ada tatanan baru antara Cina dengan Middle East. Jadi Hmm. karena si Cina kan jelas membutuhkan banyak sekali energi Ya, untuk maju, untuk mensuplai ekonomi dunia lah. betul, Tahu betul. sendiri kan, banyak barang bikinan Semua bikin di sana. pabrik, Made bikinan in Cina China kan. semuanya. Nah, mereka kan punya mesin industri untuk mensuplai uh, dunia inilah. Karena dunia ini kan premisnya ekonomi membaik, jadi demand-nya tuh naik terus. Ya. Nah, kalau Anton pernah dengar grup yang namanya BRIC, Oh, ya, ya, ya. BRIC.
Ya, Brazil, Oh, bahasa Indonesia BRIC Rusia, itu apa tuh? Brazil, Rusia, Brasil, India, Cina. Ya, Rusia, India, Cina. Nah, ya. grup ini Mudah-mudahan, juga merupakan mudah-mudahan I-nya ganti jadi Indonesia lah. nggak, India masuk dalam grup itu kalau menurut aku karena produksinya memang nggak ada, mereka kan tidak ada. Limited sekali kan, kalau Anton sudah lama 20-an tahun di dunia perminyakan kan, oil and gas industry di Cina, sorry, di India itu kan tidak banyak kan. Betul, betul. Ya, Jadi mereka importer besar ya net untuk, importer. Ya. ya, ya. Nah, brief ini ceritanya kalau kita bicara keuangan ya, mereka Mm-mm. pengen bukan mereka pengen, aku nggak bisa juga bilang mereka pengen ini. Jadi mereka mereka pengen tidak dalam dolar, jadi di dollarization lah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tidak mendolarkan diri lagi gitu. Ya, jadi tidak mau Nah, memakai US dollar sebagai sebagai kurs utama di patokan pada migas. saat, betul, pada saat Betul. trading migas itu tidak dolar lagi. Ya. Nah, kebetulan kok ya namanya jadi Petro Yuan, jadi yang di koin, nama di di koinkan itu Petro Yuan. Kenapa nggak Petro Rupi atau Petro Rubel atau Petro Brasil apa Peso misalnya, tapi Petro Yuan. Sehingga secara prakteknya yang terjadi nanti, katanya ini, buku aku nggak bisa bilang katanya juga karena ini sudah diskusi, sudah antar negara ini sebenarnya. Itu adalah Ya, bahwa Cina pengen kalau beli minyak, terutama terutama dari Middle East, terus kemudian apa, pada saat diskusi itu bisa nggak aku bayarnya pakai renminbi bermimpi. atau Betul. yuan. Itu kayak prakteknya. Kemudian mereka mengharapkan 3-5 tahun ke depan sampai 2000 bahwa mereka akan semakin banyak impor dari Middle East ya, Ya, karena case di mana-mana. Jadi mereka pengennya bayar yuan. Nah, dongeng perminyakan tidak pengen membahas tentang geopolitikanya, tetapi kita hanya pengen ngobrol sama teman-teman dongeng perminyakan bahwa dongeng perminyakan sekarang lagi di sela-sela waktunya rekaman itu memonitor memonitor ini ada satu fenomena ini. soalnya Kita pengen menarik kan? tahu Iya, bos-bos bos-bos atau pemegang-pemegang apa, perusahaan-perusahaan minyak besar yang berproduksi di Middle East misalnya atau di Afrika itu gimana itu menghadapi Petro Yuan ini, karena mereka harus memiliki apa namanya ya, kita harapkan memiliki integritas lah supaya tidak terjadi kekacauan, karena kan ada kayak apa namanya, mata perdagangan tandingan lah gitulah kira-kira kan gitu. betul, betul, betul. Kan Nah, udah terutama terutama kita pengen juga tahu persis informasi juga bagaimana kepala-kepala negara atau pemegang-pemegang kebijakan publik ini mencari mencari jalan yang paling paling damai lah untuk terjadinya fenomena Petro Yuan ini gitu. nanti Gimana gimana Ton? tuh Mas? Gimana? Nanti ke depannya gimana tuh? It's US dollar is been working fine kalau menurut saya sih so far. Nah, Nah, nanti ya. kalau ke depannya berubah, ayo bagaimana tuh? Lebih Kalau menarik aku ya lagi tuh. mungkin mungkin kayak kayak jadi mungkin ada alternatif kali ya Ton, alternatif ini aja lah ya. Di dalam pasar itu ada ada pilihan lah gitu kira-kira. Mungkin ya. Aku awam sih ya kalau dalam hal trading ya, tetapi biasanya yang jadi chaos itu adalah kalau sudah memasukkan urusan kedaulatan, urusan keamanan, urusan geopolitik yang lain lah. Itu biasanya Ya, menjadi chaos. soalnya kan mata uang yuan eh, tidak di fluktuasinya tidak diikutin pasar bebas kan. Jadi banyak sekali intervensi dalam negeri kan. Jadi mungkin Betul. itu jadi pertimbangan juga. Tapi di sisi lain juga negara adik kuasa seperti Amerika
sudah tidak, menurutku ya, sudah tidak adik kuasa sekali lah zaman sekarang. Nah ini, Pak, apa namanya? Bagaimana resource yang terbatas mencoba mensuplai demand of energi yang memang yang kita selalu bicarakan di dongeng perminyakan. Kenapa dongeng perminyakan masih semangat? Nah, karena kita memang membutuhkan itu. Cuma memang benar resource-nya itu terbatas sehingga manajemen resource-nya yang penting. Ya, Yang dan harus damai. Kalau aku pribadi sebagai pendongeng Dhanardhatu menginginkan bahwa dunia ini tetap harus damai walaupun resource-nya terbatas dan harus betul, dimanage. betul, betul. Oke, gitu Sip, aja Ton. Ini ya, topik kasih yang kasih benih-benih aja biar para ya teaser penonton itu aja. mulai mencari. Coba masuk chat GPT tuh, apa itu Petro Yuan tuh, dia keluar semua. Siap, terima kasih sudah mendengarkan atau melihat episode Dongeng Perminyakan yang kali ini. Sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya, tetap di Dongeng Perminyakan. Sampai jumpa, bye.